Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 9 September 2020 bersama Kanwil DJP Nusra. Nah, kali ini kawan global kita akan membahas mengenai potongan angsuran PPh pasal 25 naik menjadi 50%. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh naik ya, oh gini ya. Nanti boleh kawan global Anda setelah mengikuti bincang global kami, nanti boleh Anda ikuti kuisnya kawan global di tengah acara. Nanti pertanyaannya langsung dari narasumber. Nah, kali ini kawan global di studio kami sudah hadir 3 narasumber. Kita langsung saja sapa. Untuk yang pertama kita langsung sapa Bapak Zudi Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zudi? Alhamdulillah baik Mbak Kika. Baik ya Pak Zudi ya. Nah Pak Zudi sendiri kawan global, beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Nusra, ditemani oleh Bliagus Adiat Manarwadi. Selamat pagi Bliagus. Selamat pagi Mbak Kika. Apa kabar Bliagus? Baik sekali, lama nggak jumpa kayaknya ini. Iya betul, iya. Bliagus lama sekali tidak jumpa ya. Nah Bliagus sendiri kawan global, beliau adalah pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen Kanwil DJP Nusa Tenggara. Ditemani pula oleh Mbak Hansa Aulia Muslimah. Selamat pagi Mbak Hansa. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Hansa? Alhamdulillah baik. Mbak Kika gimana nih? Alhamdulillah Kika baik-baik aja ya. Mbak Hansa sendiri kawan global, beliau adalah pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan Kanwil pengelolaan dokumen Kanwil DJP Nusa Tenggara. Sekali lagi topik kita, potongan angsuran PPh pasal 25 naik menjadi 50%. Nah, ini talk show kelima ya di tahun 2020. Perlu kami informasikan kawan global, nanti akan kami bagi 2 segmen. Nantinya setelah kuis akan ada narasumber baru ya. Yang akan menemani kami lagi di 96,7 Radio Global FM Lombok. Nah, ini kan potongan angsuran PPh pasal 25 yang naik jadi 50%. Ini PMK 110 garing PMK 03 garing 2020. Ini mengenai apa sih sebenarnya Pak Zuhdi, silahkan. Jadi gini Pak, untuk PMK 110 adalah pelengkap dari PMK sebelumnya. Nah, PMK 110 garing PMK 03 garing 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 86 PMK 03 garis miring 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus 19 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020, penyempurna dari PMK sebelumnya yaitu PMK 23 garis miring PMK 03 garis miring 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2020, insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Jadi masih terdampak ya. Masih terdampak. Nah, karena virus corona itu tambah lama, perkembangannya tambah pesat sekali. Betul. Sehingga untuk mengakomodir PMK yang 2003, keluarlah PMK nomor 44 garis miring PMK 03 garis miring 2020 per tanggal 6 April 2020. Jadi tiap bulan ini keluar PMK-nya itu. Karena masih belum selesai juga dampak yang tadinya terdampak wabah sekarang menjadi pandemi Pak, waktu 6 April, sehingga keluarlah lagi untuk mengakomodir clue-clue yang lain, keluarlah PMK 86 garis miring PMK 03 2020 tanggal 16 Juli 2020, insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Masih kurang sempurna lagi yang PMK 86 itu, sehingga dikeluarkanlah lagi PMK 110 yang sekarang mau dibahas ini Mbak. Gitu, oh Mbak. Gitu. Karena masih terus akan ada penyempurnaan gitu iya, ya Pak Zudi ya. Perekonomian ini kan lagi lesu, jadi
dari pihak perpajakan tuh ada kebijakan-kebijakan yang memihak kepada wajib pajak lah gitu. Oke. Nah, Beli Agus, jadi PMK 110 garing PMK 03 tahun 2020 ini merupakan perubahan gitu ya atas PMK 86. Nah, garis besar isi PMK 86 tahun 2020 dan PMK 110 tahun 2020 apa nih, Beli Agus, silakan. Baik Mbak Kika. Jadi garis besarnya adalah mengenai pertama PMK 86 Mbak Kika ya. Jadi ini kan diterbitkan tanggal 16 Juli tahun 2020. Oke. Nah, bentuk insentifnya antara lain yaitu pajak penghasilan PPH pasal 21 ditanggung pemerintah atau garis miring DTP. Kemudian PPH untuk UMKM Mbak Kika itu ditanggung pemerintah juga. Kemudian ada pembebasan PPH pasal 22 impor. Selanjutnya ada pengurangan angsuran PPH pasal 25 itu sebesar 30%. Selanjutnya itu mengenai pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai. Kemudian perpanjangan jangka waktu insentif ini sampai dengan masa pajak Desember. Jadi yang sebelumnya sampai dengan masa pajak September diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Kemudian juga mengenai perluasan klasifikasi lapangan usaha. Jadi semakin bertambah klasifikasinya. Jadi nambah dari WP sektor tertentu itu nambah menjadi 1.113 kalau nggak salah. Kemudian kemudahan pemanfaatan. Jadi dalam PMK 86 ini semakin mudah untuk memanfaatkan insentif PPH final yang ditanggung pemerintah. Jadi yang sekarang tidak memerlukan surat keterangan. Jadi kalau yang sebelumnya kita membutuhkan surat keterangan, kalau yang sekarang ini tidak perlu Mbak untuk yang insentif PPH final yang DTP. Kemudian ada perubahan ini Mbak, penyampaian laporan realisasi pembebasan PPH pasal 22 impor dan pengurangan besarnya angsuran PPH pasal 25. Itu yang mengenai PMK 86. PMK 86. Nah, kemudian mengenai yang PMK 110 tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2020 ini beda sebulan Mbak, jadi waktunya jaraknya. Itu mengatur mengenai kenaikan besarnya pengurangan angsuran pajak penghasilan atau PPH pasal 25 dari 30% menjadi 50% bagi wajib pajak sektor tertentu. Itu ada 1113 clue atau klasifikasi lapangan usaha. Kemudian ada WP KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor dan kawasan berikat, dan itu berlaku otomatis. Kemudian ada juga penambahan jenis insentif baru yaitu PPH final ditanggung pemerintah atas penghasilan jasa konstruksi tertentu. Nah, selanjutnya ketentuan lain yang diatur dalam PMK 110 adalah mengenai pajak penghasilan final jasa konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau disingkat P3TGAI. Kemudian kebijakan yang tertuang dalam PMK 110 ini tidak berlaku surut karena mulai berlakunya untuk masa pajak Juli 2020. Itu Mbak Kika garis besarnya. Baik, itu garis besarnya. Tadi Beli Agus mengatakan berlaku otomatis nih Mbak Hansa. Maksudnya gimana nih Mbak Hansa? Nah, jadi bagi wajib pajak yang sudah memanfaatkan insentif diskon 30% angsuran PPH pasal 25 secara otomatis bisa mendapatkan tambahan insentif diskon menjadi 50%. Oh gitu, secara otomatis itu bisa memanfaatkan insentif diskonnya. Iya Mbak Kika. Baik. Nah Pak Zudi, ini sebenarnya apa sih Pak Zudi tujuan pemerintah menaikkan besarnya pengurangan angsuran pajak penghasilan PPH pasal 25 dari 30% menjadi 50% nih Pak Zudi? Jadi gini Mbak, diskonnya nggak di supermarket, nggak di mall aja ya. Peningkatan diskon dari 30% menjadi 50%. Keringanan angsuran pajak bagi semua wajib pajak ini diberikan karena memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan masih rendahnya tingkat produksi dan penjualan dunia usaha. Melalui penambahan diskon ini Mbak, diskon insentif ini diharapkan akan semakin banyak pengusaha yang memanfaatkan. Dengan demikian, insentif ini dapat membantu meringankan manajemen arus kas serta memulihkan perekonomian nasional selama masa pandemi COVID-19. Jadi kami
mudah-mudahan musibah dunia ini cepat berlalu lah. Betul, dan perekonomian kita segera pulih ya Pak Zudi ya. Betul Mbak Ika. Nah, Beli Agus, ini kan fasilitas PPH final atas jasa konstruksi ini ditanggung pemerintah ya, Beli Agus ya, atau DTP untuk program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Apakah akan dinikmati petani nantinya, Beli Agus? Ya benar Mbak Kika, jadi akan dinikmati oleh petani. Jadi gini, untuk pelaksanaan program P3TGAI ini dilaksanakan secara swakelola, nah oleh masyarakat petani dan tidak ada keterlibatan oleh pihak ketiga. Nah alhasil penikmat fasilitas ini adalah pelaksana program P3TGAI itu sendiri, yaitu masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air atau dalam biasa disebut P3A. Oke. Nah gabungan perkumpulan petani pemakai air ini hingga induk perkumpulannya yaitu IP3A ini, dan insentif ini diberikan untuk mendukung peningkatan penyediaan air atau irigasi sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian di Indonesia. Nah, kami berharap sih atas fasilitas insentif DTP ini bisa menjaga kemandirian pangan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Mbak Kika, serta bisa menyokong daya beli masyarakat yang menjadi target dari fasilitas ini, yaitu petani sendiri. Wah, itu Mbak Kika. Baik, berarti wajib pajak benar-benar diuntungkan dalam hal ini ya. Semua bisa memanfaatkan sepertinya ya, Beli Agus ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk kuis ya. Untuk pertanyaannya Mbak Hansa, silahkan Mbak Hansa. Oke, untuk pertanyaannya, sebutkan poin perubahan pada PMK 110. Jadi disebutin 2 aja deh gitu. Oh, ada clue nggak Mbak Hansa nih? Oh boleh ya, karena boleh, tadi kayaknya boleh. panjang banget, bingung kayaknya. Oh benar-benar yang mana sih gitu ya. Oke, untuk clue-nya tadi perubahan besarnya angsuran PPh pasal 25. Jadi kan kayak sebelumnya 30%, sekarang jadi berapa persen nih gitu. Itu sudah sering disebutkan tuh. Itu satu nih. Terus clue yang kedua, tadi kayaknya ada penambahan jenis insentif. Nah, itu jenis insentifnya itu apa sih? Gitu. Udah deh 2 aja, itu aja deh Mbak Kika. Oke, itu aja ya. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global, sebutkan poin perubahan pada PMK 110 tahun 2020. 2 saja ya untuk 2 orang pemenang nantinya yang berhak mendapatkan hadiah dari Kanwil DJP Nusra. Tadi sudah diberikan clue-nya nih sama Mbak Hansa Kawan Global. Untuk jawabannya bisa Anda sampaikan di 0878611035 atau di 081339909670, baik melalui telepon, SMS, bisa juga melalui WhatsApp kami. Jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok. Setelah kita simak yang satu ini, kami akan kembali untuk Anda.